Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ajrlulu, NIM D20195085. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dari sebuah film yang berjudul Front of Class, yang disutradarai oleh Peter Wimmer dan pengarangnya yaitu Thomas Rickman, yang dirilis pada tahun 2008, yang diambil dalam kehidupan nyata. Film ini mengisahkan seorang anak yang bernama Braden Cohen, yang disebut dengan Brad, yang memiliki penyakit sindrom Tourette pada usianya yang ke-6 tahun. Sindrom Tourette ini adalah kedutan yang dimiliki oleh seseorang, yang kedutan itu seperti suara gonggongan anjing. Diawali dengan cerita Brad yang selalu dibully di kelasnya karena dia sering mengeluarkan kedutan saat di kelas yang berbunyi seperti gonggongan anjing. Suara gonggongan anjing ini selalu keluar saat Brad merasa tertekan atau dia merasa antusias. Hingga pada suatu hari saat Brad pulang dari sekolahnya, dia bertemu dengan ayah dan ibunya beserta adiknya. Ayah Brad mengatakan bahwa dia akan bercerai dengan ibunya secara baik-baik. Ayahnya berpesan kepada Brad untuk menjaga ibunya dan adiknya. Hingga tiba-tiba ayah Brad mulai marah karena Brad yang selalu mengeluarkan kedutan yang seperti gonggongan anjing. Dia mengatakan untuk mengontrolnya, tetapi Brad selalu berkata bahwa dia tidak bisa mengontrol kedutan tersebut. Hingga akhirnya ayah Brad meninggalkan mereka dengan keadaan kesal. Brad yang ikut ibunya selalu membantu ibunya di toko baju milik ibunya. Hingga suatu hari datanglah seorang teman ibu Brad di toko baju milik ibu Brad. Dan setelah teman ibu Brad mendengarkan kendutan yang mirip gonggongan anjing, dia pun menyarankan kepada ibu Brad untuk melakukan pengusiran setan. Akan tetapi ibu Brad tidak mendengarkannya dan tetap menjaga Brad dan memberikan kasih sayang kepada Brad seperti anaknya yang lain. Hingga suatu hari datanglah ayah Brad untuk mengajak Brad bermain baseball bersama dengan adiknya. Tetapi setelah acara selesai, ayah Brad marah kepada anaknya karena kedua anaknya melakukan ulah dan sangat marah kepada Brad karena Brad selalu mengeluarkan kedutan pada hari itu. Hingga sesampainya di mobil, di dalam perjalanan, ayah Brad mengatakan kepada kedua anaknya bahwa dia telah menemukan seorang wanita yang cocok untuknya. Tetapi Brad dan adiknya tidak setuju dengan hal itu. Brad yang merasa tegang, dia pun terus mengeluarkan kedutan seperti gonggongan anjing, hingga ayahnya marah kembali dan terus mengatakan untuk mengontrolnya. Keesokan harinya, Brad melakukan ujian di dalam kelas bersama teman-temannya. Akan tetapi, di tempat ujian tersebut, Brad selalu mengeluarkan gonggongan seperti anjing dan membuat sekelas tidak nyaman. Hingga Brad disuruh keluar dan menemui kepala sekolah. Kepala sekolah pun memanggil orang tua Brad dan akhirnya ibu Brad datang ke sekolah tersebut. Setelah lama berbincang-bincang, akhirnya kepala sekolah mengatakan untuk memberikan skorsing kepada Brad. Ibu Brad yang merasa tersinggung tidak terima bahwa anaknya diperlakukan demikian. Akhirnya ia pun membawa Brad pergi dan membawanya ke perpustakaan. Setelah ibu Brad lama di perpustakaan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Brad, akhirnya dia menemukan bahwa Brad mengalami kelainan yang disebut dengan sindrom Tourette. Brad yang terasa terpukul, dia pun memberitahu kepada ayahnya, dan ayahnya pun merasa menyesal setelah apa yang dia lakukan kepada Brad selama ini. Hingga suatu hari, ibu Brad mencoba untuk memperkenalkan Brad kepada seseorang yang juga sama memiliki penyakit sindrom Tourette. Akan tetapi setelah mereka ke sana, ibu Brad mendapatkan kata-kata yang tidak ingin dia dengar. Seseorang mengatakan kepadanya bahwa semuanya ini, penyakit ini tidak ada obatnya, hingga percuma memberikan pendidikan kepada orang yang seperti itu. Jadi lebih baik Brad tidak usah sekolah saja. Seseorang mengatakan itu kepada ibu Brad.
Akhirnya ibu Brett membawa Brett pergi dari tempat itu. Tetapi Brett merasa bahwa dia mendapatkan motivasi untuk terus maju agar tidak selalu dikontrol oleh sindrom Tourette ini. Brett bertekad untuk terus maju dan berusaha agar dia tidak dikontrol oleh penyakit ini. Setelah sekian lama, akhirnya Brett masuk SMP dan dia dan dia berharap agar situasinya berubah setelah apa yang diperlakukan teman-temannya kepada Brett selama ini. Akan tetapi, setelah dia masuk SMP, kejadian seperti itu terulang kembali. Brett selalu dibully karena penyakitnya sindrom Tourette tersebut. Suatu hari dia bertemu dengan kepala sekolahnya. Kepala sekolah tersebut mengajak Brett untuk datang ke orkestra. Pada awalnya Brett menolak ajaan tersebut, tetapi setelah beberapa kali kepala sekolah membujuk Brett, akhirnya dia menerimanya. Saat acara orkestra berlangsung, Brett selalu mengeluarkan kedutan dan banyak orang yang menoleh kepadanya. Hingga saat penutupan acara, kepala sekolah yang melihat Brett dari tempat lain naik ke atas panggung dan memanggil Brett. Saat kepala sekolah bertanya kepada murid lainnya, "Adakah sesuatu yang mengganggu kalian?" Semua yang ada di situ menoleh kepada Brett. Hingga kepala sekolah bertanya kepada Brett, "Apa yang membuat kamu melakukan itu?" Brett pun menjawab bahwa dia memiliki penyakit sindrom Tourette, tidak memiliki obat sampai sekarang. Akhirnya kepala sekolah bertanya kembali kepada Brett, "Apa yang bisa kita bantu agar kamu merasa lebih baik?" Dan akhirnya Brett berkata bahwa dia ingin seperti teman-teman yang lainnya, ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lainnya. Dia tidak ingin dipandang aneh dan rendah oleh siapapun. Setelah acara tersebut, akhirnya Brett mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari teman-temannya. Hingga waktu berselang, Brett pun dewasa dan akhirnya dia selesai S1 sarjana. Dia pun akhirnya bercita-cita untuk menjadi seorang guru karena kepala sekolah yang telah membantu dia. Pada awalnya, Brett selalu ditolak oleh sekolah-sekolah lainnya. Hingga ayahnya pun tidak mendukungnya, akan tetapi ibunya yang selalu ada di sampingnya selalu mendukung Brett untuk setiap langkahnya. Setelah penolakan yang sangat banyak, akhirnya Brett diterima di sebuah sekolah SD dan disambut baik oleh kepala sekolah serta guru-guru lainnya. Setelah Brett menghabiskan beberapa waktu untuk wawancara, akhirnya Brett ditempatkan untuk memegang kelas 2 SD. Tetapi Brett mendapatkan kontrak hanya selama 1 tahun. Setelah Brett mulai mengajar dan muridnya merasa nyaman untuk diajar, bahkan banyak yang menyukainya, Brett yang tidak kenal lelah, dia pun terus berusaha agar mendapat kesan baik dan tetap mendapatkan pekerjaan tersebut. Suatu hari Brett mendapatkan penghargaan menjadi guru terbaik tahun ini. Hingga waktu acara penghargaan tersebut berlangsung, Brett pun melakukan pidato, mengucapkan terima kasih banyak dan beberapa sambutan. Setelah itu Brett juga memberikan pesan bahwa jangan sampai seseorang itu mematahkan cita-cita kita, membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kita harus bangkit dan kita harus melakukan yang terbaik. Film ini pun ditutup dengan kebahagiaan Brett, di mana Brett telah menjadi guru, mendapatkan cita-citanya, dan juga dia dapat mengatasi sindrom Tourette yang dia derita. Sebelumnya maaf jika saya memiliki banyak kekurangan untuk menceritakan cerita ini, sehingga saya tidak sebelumnya saya mohon maaf atas kekurangan saya untuk menceritakan cerita ini, dan
menurut saya cerita ini sangat bagus untuk ditonton bersama dengan keluarga dan beberapa teman dekat. Jadi, kekurangan itu bukan sesuatu yang pasti menjadi kesialan untuk kita, tetapi kekurangan kita bisa menjadi seorang teman atau sesuatu yang akan membahagiakan kita, walau itu masih belum tahu atau kita masih belum mendapatkan jawaban kebahagiaan apa yang kita dapat. Kebahagiaan itu akan muncul saat kita berusaha dan kita tidak menyerah, karena usaha itu tidak akan membuang atau memberikan jawaban berbohong kepada seseorang yang pasti sudah berusaha. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan di dalam video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.